Kita akan bahas ya, nanti di Cahaya Pagi ini akan dibahas secara Rasulullah membangun diplomatik. Monggo kajiannya terlebih dahulu, mukadimah nanti kita tanya jawab. Silakan Ustadz Suroto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Islam sebagai agama paripurna tidak hanya fokus ritual ibadah saja. Lebih dari itu, Islam juga mengatur segala aspek kehidupan, mulai dari ibadah, transaksi, muamalah, dan sosialisasi dengan sesama. Agama Islam setidaknya mengandung 3 aspek. Yang pertama adalah syariat yang memiliki fungsi untuk menilai perilaku manusia. Dan yang kedua adalah akidah yang memiliki fungsi untuk menilai keyakinan manusia. Dan yang ketiga adalah akhlak yang memiliki fungsi untuk menilai budi pekerti manusia dengan sesamanya. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan fokus membahas pada poin yang terakhir, yaitu akhlak. Pembahasan akan difokuskan pada jejak akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan tentang akhlak Rasulullah tidak lepas dari pembahasan perihal perkembangan Islam pada awal mula didakwakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia saat itu. Islam datang dengan membawa spirit revolusi menuju peradaban yang menjunjung tinggi moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Akhlak menjadi salah satu pondasi paling solid yang menjadikan Islam sebagai agama yang bermartabat. Rasulullah Muhammad SAW sendiri membawa misi untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana sabdanya, beliau menyampaikan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Yang artinya sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan akhlak. Pada hadis di atas menjadi salah satu bukti otentik bahwa Nabi Muhammad SAW lahir sebagai pembawa Islam yang penuh rahmatan lil alamin dan perbaikan akhlak. Peradaban itu terus berkembang sehingga menjadikan Islam sebagai agama yang diminati dan dimengerti dan digemari oleh setiap manusia. Perkembangannya sangat pesat, diterima oleh mayoritas kalangan. Kalaupun ada yang menolak, tentu hal itu bukan atas dasar ketidaksenangan mereka kepada akhlak Rasulullah, akan tetapi atas dasar fanatisme pada keyakinan sebelumnya, kepentingan yang terusik atau faktor lainnya. Dengan bermodalkan akhlak yang mulia dan budi pekerti yang luhur, keberadaan Rasulullah Muhammad SAW menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Arab. Dengannya penyebaran Islam menjadi lebih mudah dan lebih gampang untuk disampaikan kepada orang lain. Pun orang lain tidak akan merasa canggung dan tidak takut untuk mengatakan bahwa dirinya akan masuk dan memeluk kepada agama Islam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala memuji Rasulullah di dalam Al-Quran disebabkan akhlaknya yang mulia dan budi pekertinya yang begitu luhur. Di dalam Al-Quran disebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur.
Dari dua dalil di atas dapat kita pahami bahwa Rasulullah Muhammad SAW sebagai teladan umat Islam adalah pribadi yang sangat agung, akhlaknya yang begitu mulia, memadukan antara pemenuhan terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan perhargaannya kepada sesama manusia. Karena itulah beliau tidak hanya mendapatkan pujian dari Allah sebagaimana yang telah disebutkan, akan tetapi semua masyarakat Arab saat itu mempercayainya sebagai orang yang sangat sopan dan jujur. Dengan sifat mulianya itu, sehingga Rasulullah Muhammad SAW dengan mudah untuk melakukan diplomasi. Nabi Muhammad SAW merupakan uswatun hasanah karena beliau adalah sosok hamba Allah yang bijaksana di dalam mendidik umat dan santun di dalam bergaul. Selain menyandang gelar uswatun hasanah, Nabi juga mendapatkan julukan Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Oleh karena itu tidaklah heran apabila di dalam risalah kerasulannya beliau mendapatkan sebutan rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul, yaitu suri tauladan yang baik bagimu. Di antara di dalam yang harus kita teladani dari baginda Rasul Muhammad SAW adalah dalam hal diplomasi. Nabi Muhammad dikenal sebagai sosok yang ahli berdiplomasi di dalam semasa hidupnya. Nabi Muhammad SAW seperti yang dituliskan oleh As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di dalam kitabnya Syariatullah Al-Khalidah, telah melakukan diplomasi tidak kurang dari 70 kali, baik dengan kelompok Arab maupun bangsa asing. Jumlah itu jauh lebih banyak daripada pengerahan kekuatan militer yang dilakukan di zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu hanya sebanyak 19 kali. Hal itu menjadi bukti bahwa Nabi sebagai pemimpin umat Islam, Rasulullah sangat menghargai keberagaman sesuai dengan misinya untuk menyebarluaskan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Saya kira niku ning nggih sebagai prolog pembukaan mukadimah ulang. Iya, terima kasih Ustadz. Banyak sekali yang sudah disampaikan ya, bahwa tadi disampaikan tatanan dunia global ya dengan ragam entitas negara ini memunculkan keniscayaan saling mengenal dan bekerja sama ya, berbagai bidang kerjasama dan hubungan timbal balik itu akan membantu menciptakan harmoni antar penduduk dunia. Itu mungkin juga cara Rasulullah membangun hubungan diplomatik seperti itu disampaikan Ustaz tadi. Kemudian juga dalam Islam hubungan dan perjanjian internasional itu dijalin untuk menegakkan hukum dan ketertiban di dunia. Nah ini sangat penting ya Ustaz. Hal ini penting agar semua orang itu dari berbagai budaya dan keyakinan ini dapat hidup damai tanpa takut terjadi penindasan. Kemudian juga disampaikan Ustaz tadi bahwa Nabi Muhammad sebagai negarawan, prinsip paling fundamental dalam sebuah jalinan antar negara ialah menghormati kesepakatan dan fakta perjanjian. Kemudian perjanjian yang telah disepakati tidak boleh dilanggar oleh kubu muslim. Sebaliknya, bila pihak kedua melanggarnya, maka kaum muslim berhak keluar dari kesepakatan perjanjian tersebut. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan dari Cak-Ning yang sudah dikirim ya lewat WhatsApp di 089 ya 602111968. Matur nuwun ya yang sudah bersama kami dari Cak
Hadi. Matur nuwun Cak Hadi wonten Ampel niki Ustadz Suroto. Nggih. Iya. Nggih ning. Ada pertanyaan dari Cak Hadi di Ampel. Nggih ning. Ustadz Suroto dan Bunda Aprilia Putri selalu dirahmati Allah. Amin. Bagaimana cara kita untuk menyempurnakan dan sedikit dalam mentoladani akhlak Rasulullah Muhammad SAW di zaman akhir sekarang ini yang banyak tantangan dan cobaan yang saling berebut urusan dunia. Ngaten. Terima kasih Cak Hadi Purwanto wonten Ampel. Monggo Ustaz. Nggih. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi sudah disampaikan di dalam firman Allah, tepatnya surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat bagi Allah dan kedatangan hari akhir, yakni hari kiamat, dan dia banyak berzikir atau menyebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya bahwa kalau kita mau mengambil contoh atau mengambil uswah teladan kepada Rasulullah sepenuhnya, seutuhnya, mungkin kita selaku umatnya tidak akan mampu. Okay. Paling tidak sedikit apa yang bisa kita contoh dari kehidupan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih di zaman akhir seperti sekarang ini, paling tidak apa yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam misi dakwahnya adalah menebar kasih sayang, menebar kedamaian ya di dalam kehidupan ini, yaitu dengan menggunakan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia. Tentunya hal itu tidak lepas daripada komunikasi, atau bahasa sekarang adalah diplomasi yang baik, atau komunikasi yang baik. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan salamatul insan fi hifdzil lisan, bahwa selamatnya manusia itu diantaranya adalah karena dia bisa menjaga lisannya. Paling tidak itu akhlak yang bisa kita ambil, kita contoh, kita teladani dari baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menjaga lisan kita, menjaga sikap kita, di dalam pergaulan dan lain sebagainya. Keringatan insya Allah nih. Ya. Baik, terima kasih untuk Cak Hadi Purwanto lewat WhatsApp nih. Ada lagi nih Ustaz dari Cak Boy wonten Karangmenjangan, matur nuwun Cak Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Cak Boy pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad dalam dakwahnya juga sering melakukan diplomasi? Monggo dijawab Ustaz. Makasih Cak Boy atas pertanyaannya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah termasuk sosok diplomatik yang unggul dan ulum. Suatu ketika, sebagai contoh, pada saat pemugaran atau perbaikan kembali Makkah pada waktu itu, telah diadakan perbaikan kurang lebih pada saat itu tahun 605 Masehi. Terjadi peristiwa yang sangat besar. Kejadian itu menyebabkan kota Makkah dilanda banjir dan Ka'bah mengalami kerusakan. Kemudian masyarakat Makkah panik bukan main. Mereka segera melakukan kerja bakti dan bergotong royong memperbaiki Ka'bah. Beberapa hari kemudian, Ka'bah bisa diperbaiki seperti semula.
Akan tetapi ada masalah yang muncul ketika mereka harus meletakkan Hajar Aswad. Para pemuka suku mereka berhak untuk meletakkannya. Mereka tersebut dan mereka berebut dan akhirnya terjadi suatu perselisihan. Tatkala diketahui bahwa yang pertama kali masuk Babus Sofa adalah Nabi Muhammad SAW, mereka bersorak, inilah hakim kita. Kami rela atas putusannya, teriak mereka. Mendengar pernyataan itu, Nabi Muhammad SAW kemudian meminta disediakan selembar kain surban yang kuat. Begitu kain dihamparkan, Nabi meletakkan batu di atasnya. Orang-orang belum mengerti apa yang akan diperbuat oleh Nabi. Mereka mengamati dengan baik. Nah, setelah batu itu berada di atas kain, Nabi melihat sekeliling dan meminta kepada setiap kepala suku yang berselisih untuk maju ke depan. Beberapa kepala suku maju mendekati Nabi Muhammad SAW dan Nabi segera membimbing mereka untuk memegang tepian kain itu bersama-sama dan segera mengangkat Hajar Aswad secara bersama-sama pula. Mereka merasa lega dan Nabi sendiri yang meletakkan Hajar Aswad itu pada tempatnya. Semua yang tadi bertikai merasa diperlakukan oleh Nabi dengan adil dan penuh kebijaksanaan. Dengan kebijaksanaan itu, Nabi telah menyelamatkan suku Quraisy dari pertikaian dan pertumpahan darah. Ka'bah kini berdiri dengan kokoh dan anggun. Tempat suci telah terhindar dari perebutan yang tidak perlu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih calon pemimpin yang sangat bijaksana. Itu di antara cara-cara diplomasi yang dilakukan oleh baginda Rasul Muhammad SAW ketika beliau menyelesaikan satu konflik, satu permasalahan di antara suku-suku yang ada pada saat itu. Ngaten nggih. Ya, jadi disampaikan tadi bahwa sebenarnya sudah ada sejak dulu ya, begitu ya, Ustaz. Jadi ini tadi pertanyaan dari Cak Boy sudah terjawab. Matur nuwun Cak Boy ada di Karang Menjangan. Dan disampaikan juga tadi Ustadz mengatakan bahwa bila telah berikrar yang memberikan perlindungan dari ancaman pihak luar, maka negeri muslim ini wajib memenuhinya. Bila kemampuan itu tak lagi dimiliki, maka ada upeti jizya yang telah dibayar harus dikembalikan. Nah, itu tadi. Ada hubungan kerjasama dengan negara non-muslim dengan perjanjian mu'afid. Arah kebijakan kerjasama ditentukan oleh butir-butir perjanjian antar kedua belah pihak. Jadi perjanjian dijalankan berdasarkan pemenuhan hak dan kewajiban. Nah, ini semua hak dan kewajiban non-muslim ini, Ustadz, yang telah dijabarkan dalam perjanjian akan dihormati dan dijaga sepenuhnya. Soal perlindungan misalnya, itu tadi. Iya. Cara Rasulullah membangun hubungan diplomatik. Ada lagi pertanyaan dari Ning Isra, matur nuwun Ning Isra. Terima kasih sudah bersama Promat RRI Surabaya. Ada pertanyaan dari Ning Isra niki, Ustadz, apa yang dilakukan Nabi Muhammad di saat ada perselisihan antar suku? Ngaten pertanyaannya. Masya Allah, luar biasa pertanyaan Ning Isra ini tadi. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika ada perselisihan antar suku? Okay. Tadi di antara yang saya sampaikan sebagai sebuah contoh kecil ketika ada perselisihan di antara suku-suku Arab yang pada waktu itu berebut ingin menjadi orang yang berjasa lah di dalam pembangunan
Ka'bah pada saat itu, justru Rasulullah merangkul kesemuanya. Rasulullah berdiri di tengah-tengah demi untuk merangkul suku-suku yang sedang bertikai. Dan pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menyelesaikannya dengan baik. Tentunya Rasulullah adalah orang yang adil, orang yang amat sangat bijaksana, dan Rasulullah selalu melakukan negosiasi di antara mereka dengan baik, sehingga apa yang dilakukan dan disampaikan Rasulullah bisa diterima oleh para suku-suku itu. Karena apa? Dasarnya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum itu beliau memang sudah terkenal dengan sifat al-aminnya. Beliau sudah terkenal dengan sifat sebagai orang yang sangat bisa dipercaya. Lah, suatu contoh tadi disampaikan oleh panjenengan nih, bahwa Rasulullah juga sering melakukan perjanjian dan lain sebagainya. Di antaranya saya teringat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga pernah melakukan satu perjanjian yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Lah, secara garis besar perjanjian Hudaybiyah ini adalah dilakukan karena pada saat itu ada peperangan panjang antara suku Quraisy yang tiada henti-hentinya. Kemudian Rasulullah mengatakan atas nama Tuhan semesta alam yang maha pengasih dan maha penyayang. Ini perjanjian antara Nabi Muhammad dan Suhail bin Amr sebagai perwakilan daripada orang Quraisy. Tidak ada peperangan di dalam jangka waktu 10 tahun. Ya, itu di antara siapapun yang ingin mengikuti Nabi Muhammad diperbolehkan secara bebas. Dan siapapun yang ingin mengikuti orang Quraisy diperbolehkan secara bebas. Seorang pemuda yang masih berayah dan berpenjaka jika mengikuti Nabi Muhammad tanpa izin, maka akan dikembalikan ke ayahnya dan penjaganya. Bila seorang mengikuti Quraisy, maka dia tidak akan dikembalikan. Tahun ini, pada waktu itu, Nabi Muhammad akan kembali ke Madinah. Tapi tahun depan, mereka dapat masuk lagi ke kota Mekah untuk melakukan tawaf di sana selama 3 hari. Nah, selama 3 hari itu penduduk Quraisy akan mundur ke bukit-bukit, ya, dan dia tidak bersenjata dan Nabi Muhammad beserta rombongan tidak bersenjata di saat memasuki kota Mekah. Apabila diambil poin pentingnya dari isi perjanjian Hudaybiyah ini adalah yang pertama, kedua belah pihak bersedia melakukan gencatan senjata selama 10 tahun lamanya. Dan yang kedua, setiap orang diberikan kebebasan untuk memilih menjadi pengikut daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau menjadi pengikut dari kaum Quraisy. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin wajib mengembalikan orang Mekah yang menjadi pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kaum Quraisy tidak wajib mengembalikan orang Madinah yang menjadi pengikut mereka. Dan yang keempat adalah kunjungan rombongan umat Islam untuk menunaikan ibadah haji ditangguhkan tahun berikutnya. Setelah perjanjian Hudaybiyah disepakati, ternyata situasi menjadi jauh lebih aman dan tidak ada lagi peperangan. Itu di antara cara-cara baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdiplomasi dengan orang-orang Quraisy pada saat itu. Ngeten nih. Okay. Baik, ya tadi disampaikan juga bahwa kategori yang pertama itu tadi negara Muslim. Jadi prinsip hubungan kerjasama antar negara Muslim itu didasari fakta bahwa
sesama muslim itu bersaudara nggih, Ustaz. Jadi perbedaan suku, kemudian ras dan bahasa tidak menjadi penghalang. Dalam suatu hadis ditegaskan bahwa semua muslim adalah satu. Seorang muslim berhak mendapatkan jaminan perlindungan. Penegasan ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Seperti boleh sedikit saya sampaikan nggih, Ustaz nggih? Yang disampaikan Rasulullah, kami telah melindungi orang yang engkau lindungi. Duhai Ummu Hani, sikap ini juga dipertegas oleh Umar bin Khattab. Ia pernah menerima jaminan keamanan yang diajukan oleh budak untuk penduduk Irak. Nah, tadi diceritakan juga bahwa atas dasar inilah maka saling menjalin kerjasama antar negara muslim adalah konsekuensi dari keimanan mereka, dan perdamaian sesama negara muslim itu bisa dinyatakan rusak apabila salah satu atau bahkan kedua negara sekaligus berpindah agama. Disampaikan juga tadi Ustaz bahwa suatu ketika terjadi penyerangan oleh pihak murtad, maka negara muslim berkewajiban membantu negeri yang diserang, termasuk berkeharusan membantu menciptakan perdamaian di antara pihak yang bertikai. Ada lagi ini Ustaz, kita baca dulu ya. Ini mau tanya dari Cak Arif Sugeng Enjang, selamat pagi. Cak Arif di Kapasari. Cak Arif Kapasari mau tanya, kita sebagai umat biasa bukan dari ranah negara, kadang mencontoh uswatun hasanahnya Rasulullah untuk kerjasama kepada orang lain, kadang dibujuk, mangkeli katanya. Kalau Rasul kan diplomatiknya jujur dan saling percaya. Kalau sekarang susah cari yang dipercaya. Betul memang. Solusinya gimana? Gimana Ustaz? Cak Arif Kapasari matur nuwun. Untuk mencari sosok manusia yang betul-betul bisa dipercaya saat ini memang sulit sekali nih ya. Inji. Apalagi zaman sekarang kita wis kadung percaya 100%, ternyata gurine jekete. Gabrus ya. Gabrus ada udang di balik rempeyek ternyata. Betul. Betul. Memang sulit sekali kita hidup di zaman sekarang ini nih. Kita memang di dalam agama kita dianjurkan selalu berhusnudzon kepada manusia, kepada orang lain, lebih mengedepankan husnudzon kita daripada suudzon kita. Akan tetapi tentunya kita juga harus waspada, karena waspada itu juga dianjurkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, al-muslim ghirah, bahwa kita harus juga punya rasa kehati-hatian, rasa cemburu, karena benar enggak orang ini dapat dipercaya, benar enggak orang ini akan dapat sesuai dengan apa yang saya pikirkan gitu. Tapi paling tidak kan kita punya nilai-nilai atau penilaian tertentu kepada seseorang melalui kedekatan kita, melalui latar belakang orangnya dan lain sebagainya. Dari situ mungkin kita kemudian bisa mengambil suatu keputusan, oh orang ini benar-benar jujur, oh orang ini ngapunten hanya basa-basi, hanya lipstik belaka. Seperti itu. Tapi kadang-kadang begini, orang itu kan bisa berubah dengan situasi dan kondisi ya. Tapi memang tidak semua, kita kan tidak bisa gebiauya gitu ya. Tidak semua. Tapi kan orang itu, manusia itu punya nanti berubah sifat atau sesuatu yang mungkin sikonnya rasanya gitu ya, kayak tadi ya. Kadang-kadang begini, kita juga sudah memproses orang, memproses ya. Artinya kita sudah menilai begitu ya. Kadang-kadang kan awalnya baik ya. Baik itu kan kadang-kadang kan baik itu ada misi, ada tujuannya gitu kan. Meskipun
Meskipun prosesnya itu dia masih masih kekeh ya, atau mungkin masih konsisten ya dengan dia kejujurannya. Tapi pada suatu saat mungkin sikon itu berubah. Mungkin yang dulunya dia punya duit, akhirnya dia nggak punya duit gitu kan. Ya itu kan sikon ya. Akhirnya dia menghalalkan segala cara. Jadi kalau kita mau konsisten ya, jadi konsisten setiap manusia itu tergantung dirinya sendiri kan. Ada yang memang dia nggak punya duit tapi dia nggak mau curi, gitu ya. Dia nggak punya duit tapi dia nggak mau curi, meskipun ada uang dia nggak mau curi karena dia konsisten. Tapi ada yang misalnya duit ya ono duit geletak ya dicukup, itu kan ada juga seperti itu ya. Tergantung. Saya sekarang ini banyak yang mungkin gini, orang kita tidak boleh negatif thinking sama orang, betul ya? Tapi waspada itu harus. Karena kadang-kadang gini loh, kita sudah percaya bagus, terus itu bagus, sudah jangkanya sudah bertahun-tahun wapi. Tapi suatu saat ada sikon yang mungkin terjadi dalam kehidupannya, beleot dia. Berarti dia kan ada ujian-ujian yang tidak bisa dia siap untuk melampaui itu. Kadang-kadang seperti itu. Orang yang percaya, orang yang bisa dipercaya banget itu agak susah. Apalagi di zaman sekarang loh Ustadz. Saya kira itu hanya Rasulullah saja itu orang yang seperti itu. Betul. Sehingga Rasulullah memiliki gelar Al-Amin itu karena memang sudah teruji, terbukti gitu. Betul Ustaz. Iya. Oke. Ya tadi sudah terjawab semua. Zaman sekarang cari Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, baik perilakunya, ucapannya dan lain sebagainya, yang sesuai dengan situasi dan kondisi apapun misalkan, ya sangat sulit sekali saya kira saat ini. Cuman paling tidak orang itu kan zaman sekarang paling tidak presentasinya, orang ini kenapa ya kok melakukan kesalahan, padahal saya sudah menaruh kepercayaan yang berlebih kepada orang ini, ternyata dia masih melakukan ini. Mungkin karena tadi itu satu faktor X yang memang membuat dirinya terpaksa untuk melakukan itu, ya mungkin selama masih dalam batas kewajaran mungkin. Yang penting nggak terlalu mungkin seperti itu. Mungkin karena pada waktu itu dia sangat membutuhkan sekali. Aku itu gak nyolong iki kok aneh. Tapi itu kan kembali lagi kepada faktor keimanan manusia. Betul. Bahwa ada manusia itu yang rela, lebih baik saya kelaparan daripada saya mencuri. Lebih baik saya dipukul daripada saya harus berbohong, kan begitu. Ada orang yang dipaksa sampai dipukul pun dia tetap kekeh mempertahankan kejujurannya, kebenarannya, kan seperti itu. Saya tetap harus mempertahankan kebenaran ini walaupun saya terancam dan lain sebagainya. Masih ada orang-orang yang seperti itu juga. Iya. Terakhir ini tadi saya suka Ustadz bicara, kita harus konsisten ya, artinya apapun, kalau kita memang harus berbuat baik apapun kondisinya, seperti dikatakan tadi ya, meskipun nggak enak sekalipun ya kita konsisten keimanan kita, tapi kita harus yakin bahwa Allah itu mendengar doa-doa kita ya. Dengan dari cara apapun, dari rezeki itu akan datang dari manapun juga ya. Jadi harus yakin aja. Kalau kita yakin bahwa ini nggak boleh, Allah nggak suka kita kalau berbuat jelek, ya sudah, doanya sama Allah aja ya. Biar kita ini keimanan kita tetap terjaga, kita konsisten di jalan kebenaran. Allah itu mendengar doa-doa kita. Ya, insya Allah dengan doa kita dijawab. Nggak mungkin Allah itu dengan kita sudah konsisten baik, kalau kita misalnya Allah membiarkan kita, enggak lah. Yakin. Nggak mungkin. Yakin karena Allah itu sayang sama orang-orang yang menjauhi larangannya, seperti itu. Oke. Baik. Itu sudah dijanjikan oleh Allah. Iya. Ada lagi nih, terima kasih banyak Matur nuwun Cak Ahmad. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad kepada raja-raja saat itu? Ya, itu aja. Monggo. Di antara banyak sekali yang dilakukan oleh Rasulullah kepada
raja-raja Jazirah Arab pada saat itu, bahkan termasuk di luar Arab sendiri pada waktu itu, berdasarkan historiografi Islam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengirimkan utusan kepada beberapa raja. Pada saat itu diantaranya ada Raja Heraklius, Kaisar Bizantium, kemudian Negus dari Ethiopia, Mukaukis dari penguasa Mesir, dan lain sebagainya. Ada Gubernur Suriah, Munzir bin Sawa At-Tamimi, dan penguasa Bahrain pada saat itu. Dan berkat diplomasi yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berkirim surat silaturahim secara langsung, atau yang dilakukan oleh wakil Rasulullah, yaitu yang dilakukan oleh para sahabatnya. Kemudian banyak di antara raja-raja yang kemudian juga ikut masuk Islam dan melakukan janji setia atau sumpah setia kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun juga tidak semuanya, ada di antaranya juga raja-raja yang menolak ajakan dan diplomasi dari baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu tadi pertanyaan dan sudah terjawab. Ustadz, waktu kita tinggal sedikit ya di Cahaya Pagi. Ustadz bisa berikan closing statement, kesimpulannya sebelum kita tutup Cahaya Pagi, monggo Ustadz. Iya, artinya bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia yang luar biasa. Langkah diplomasi itu menjadi bukti bahwa sebagai pemimpin umat Islam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menghargai keberagaman sesuai dengan misinya untuk menyebarkan Islam, yaitu sebagai agama rahmatan lil alamin. Pemimpin yang melakukan diplomasi baik dengan kelompok maupun bangsa lain dapat memperkuat kedaulatan negerinya. Sebaliknya, pemimpin yang mengesampingkan diplomasi dan memilih memaksakan solusi sepihak akan dapat dianggap arogan karena tidak menghargai keberagaman dan kepentingan manusia secara universal. Dalam konteks itulah kita layak mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai qudwah, yaitu yang memiliki keteladanan atau uswah di dalam praktek diplomasinya. Semoga kita semuanya sebagai umat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bisa meneladani, mencontoh dan dari perilaku baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih banyak.